kita akan membahas tema mengenai Yahudi dan Kristen, satu Torah dalam dua agama sekarang ya. Dulunya saudara dalam satu Taurat yang akhirnya terpisah. Namun penting sekali periode awal sejarah perpisahan gereja dengan sinagog ini menjadi sangat penting karena masa transisi ini yang tidak banyak kita pelajari, sehingga nantinya dijadikan teori-teori modern yang karena gereja tercabut dari akar sejarah awalnya, di situ muncul banyak tuduhan untuk melemahkan kekristenan itu sendiri. Misalnya, beberapa saat lalu saya melihat tayangan di sebuah video seorang polemikus muslim mengutip Matius pasal 23 ayat 15. Celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjelajah lautan, mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menubatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Nah, teks ini sebetulnya munculnya sebagai reaksi Yesus terhadap proselitisme atau peyahudian orang-orang Edom ke dalam Yudaisme, karena persaingan antara sekte Farisi dan sekte Saduki, sehingga itu memperbanyak penganut untuk kekuatan sektenya, namun motivasinya tidak tulus. Nah, itu kemudian teks itu dipahami dan diselewengkan seolah-olah Matius 23 ayat 15 itu bicara tentang Paulus pemalsu agama Kristen. Jadi ajaran Yesus yang kemudian diselewengkan oleh Paulus. Tentu frame yang digunakan adalah frame of reference Islam, di mana Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, tidak untuk bangsa-bangsa, tetapi ajaran itu diselewengkan oleh Paulus, dan Pauluslah yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain yang itu melanggar misi Yesus sendiri. Nah, dia menggunakan ayat ini seolah-olah yang membawa Injil menyeberangi daratan, mengarungi lautan itu ya Paulus tadi. Nah, oleh karena tuduhan-tuduhan semacam ini kadang-kadang oleh orang Kristen, khususnya jemaat awam yang tidak paham sejarah atau background teks-teks kitab suci pada masa pra-Kristen yang disinggung oleh Yesus, itu akan menjadi batu sandungan. Nah, oleh karena itu saya tidak mengajak saudara mempelajari gereja yang sudah jadi. Yang selama ini kita pelajari itu kan gereja yang sudah jadi ketika Alkitab sudah dikanonisasikan, Perjanjian Baru jadi 27 kitab. Tapi sebelumnya masa transisi zaman Yesus, ketika gereja sebagai sebuah organisasi belum terpisah dengan Yudaisme itu seperti apa, background sebelumnya seperti apa, itu tidak pernah disinggung. Nah, oleh karena itu kita mesti mempelajari latar belakang sejarah. Saudara-saudara,
kita bisa melihat pertama mengacu pada tulisan sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Josephus itu pada garis besarnya mengatakan bahwa pada abad pertama Masehi itu gereja belum berdiri tentu saja ya. Tetapi pada abad-abad awal pada zaman dia hidup itu Yudaisme sudah terbelah menjadi 3 sekte. Yang pertama adalah Saduki, kedua Parisi, dan ketiga Eseni. Saduki itu keturunan dari Imam Sadok, dan mereka menguasai institusi bait suci, bahkan Sanhedrin lebih banyak mereka kuasai, ketua-ketuanya. Lalu yang kedua adalah orang-orang Parisi. Orang-orang Parisi disebut Parisi karena dari bahasa Aramaik perisa, artinya dipisahkan. Mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain, artinya yang dituduh sebagai orang goyim. Ada pula yang mengartikan itu sebagai kelompok separatis yang memisahkan diri dari elit Saduki. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang namanya Eseni. Kelompok ini sudah keluar dari persekutuan Yahudi di Bait Suci di Yerusalem pada tahun 152 sebelum Masehi. Jadi tinggal 2 itu, yaitu Saduki dan Parisi. Mereka bersaing ketika ekonomi organisasi bait suci dikuasai oleh Saduki. Orang Parisi yang tersingkir itu tadi melakukan upaya untuk memperkuat posisi aliran mereka. Lalu mereka melakukan Judaisasi, yaitu meyahudikan orang-orang asing menjadi penganut agama Yahudi. Dan yang menjadi sasaran dari Judaisasi orang-orang asing ini, orang-orang Goyim ini khususnya adalah orang Edom. Nah, sejarah mencatat bahwa keluarga Herodes Agung itu adalah orang Edom. Herodes Agung itu bapaknya bernama Antipater, ibunya itu berasal dari suku Nabatean. Nabatean itu kalau di dalam genealogi Alkitab itu keturunan Nebayot putranya Ismail. Maka kalau menurut rasnya Herodes Agung itu sesungguhnya rasnya bangsa Arab, keturunan Edom dan keturunan Ismail. Namun dia sejak bapaknya menganut agama Yahudi, jadi orang asing yang menganut agama Yahudi. Lalu ketika kerajaan Yahudi yang dikenal Hasmonaim atau Makabe itu tunduk kepada Roma pada tahun 63 sebelum Masehi, maka Roma di bawah Kaisar Agustus akhirnya mengangkat Herodes Agung sebagai raja Yahudi. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa Herodes Agung itu sangat ketakutan ketika mendengar berita dari orang Majus bahwa raja Yahudi telah datang. Karena apa? Karena menurut nubuatan kitab Torah, ya, bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda, dan saat itu nanti Edom akan diremukkan padahal dia sendiri keturunan Edom. Nah, itulah kira-kira konstelasi politik yang muncul sebelum kelahiran kekristenan.
dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku yang ke-20 ya, pasal 17 sampai 48, itu ada catatan bagaimana para simpatisan Yahudi di antara kaum elit di kerajaan timur, orang Parisi berdagang keliling dengan agen-agen pewarta mereka, membuktikan bahwa mereka mengarungi daratan dan menjelajah lautan untuk menobatkan orang. Nah, inilah yang kemudian disinggung Yesus. Tapi sesungguhnya motivasi mereka tidak tulus, karena mereka itu menobatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi penganut agama Yahudi, itu supaya persembahannya masuk ke sekte Parisi. Jadi sebetulnya rebutan persembahan itu dari dulu sampai sekarang sudah ada ya. Jadi motivasinya tidak tulus supaya dalam peperangan atau dalam persaingan dengan sekte Saduki dia menang. Itu konteksnya. Yesus mengatakan, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang Parisi yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Itu konteksnya, itu bukan Paulus, nggak ada urusannya dengan Paulus. Nah, ini penting sekali rekonstruksi sejarah ini untuk memahami bagaimana latar belakang kekristenan itu muncul, ya. Saudara-saudara, berbeda dengan kaum Saduki yang menguasai kaum elit, orang Parisi itu menguasai amhaaret, artinya massa rakyat yang banyak. Dan karena itu maka dari sekte Parisi itu lahir sub-sub sekte, misalnya yang dikenal kaum Selot yang mengobarkan perang itu. Karena apa? Mereka mengharapkan Mesias itu adalah Mesias politik. Nah, itu pula yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi pada masanya yang dikuasai mayoritas orang Parisi menolak Yesus sebagai Mesias. Karena apa? Karena tidak cocok dengan ekspektasi mereka bahwa Mesias itu pemenang perang yang mengalahkan Roma dan memerdekakan Israel dari penindasan. Maka kalau dalam pemahaman Yudaisme menurut kitab Taurat dan para nabi, Mesias itu imam, nabi, raja. Maka orang Parisi hanya menekankan rajanya. Maka mereka menyebut Malka Mesiha, yaitu Raja Mesias. Nah, ciri Mesias politik ini juga terdapat dalam naskah-naskah ekstra kanonik di luar Alkitab, yaitu misalnya Mazmur Salomo pasal 17 ayat 21 sampai 38 yang menunggu Mesias pembebas Israel dari penindasan asing. Inilah yang menggerakkan orang-orang Selot mengobarkan perang Yahudi pertama antara tahun 66 sampai tahun 73. Dan pada tahun 70 Masehi Bait Suci dihancurkan oleh Titus. Jadi latar belakang ini sangat penting untuk memahami background sejarah pra-Kristen ya. Lalu apakah pemberontakan Yahudi itu diam setelah ditumpas oleh Titus pada tahun 70 Masehi? Ternyata tidak. Bait Suci memang tidak ada, tetapi orang Yahudi diizinkan oleh penguasa Roma untuk melanjutkan agama mereka dan diberi kota yang dinamakan Yapne atau Yamnia. Maka sejak saat itu juga nanti kita bisa melacak bahwa penolakan mereka terhadap Yesus
sebagai Mesias, imam nabi raja itu semakin meruncing pertentangannya dengan orang Yahudi Parisi, sehingga nanti muncul apa yang disebut birkat haminim, yaitu kutukan terhadap orang-orang sesat, dan yang mengeluarkan itu adalah orang-orang Parisi yang mengutuk sekte-sekte Yahudi yang lain seperti Saduki sesat, Eseni sesat, Nasrani atau Kristen pengikut Yesus Nazaret itu sesat, dan seterusnya. Konteksnya seperti itu. Yesus sebelum dia naik ke surga masih bersama para murid, dia mengingatkan adanya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Dan ketika Mesias palsu itu mengatakan, ada berita dia ada di padang gurun, jangan kamu ke sana. Mesias itu ada di bilik, jangan kamu percaya. Bahkan di antara murid-murid Yesus sendiri, harapan Mesias politik itu juga cukup kuat ya. Misalnya murid-murid yang mengundurkan diri karena Yesus mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bukan Mesias yang mati ini yang kita harapkan. Makanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak murid-murid dari antara 70 murid itu mengundurkan diri. Bahkan ketika Yesus sudah disalibkan dan bangkit kembali, menampakkan diri pada para murid, murid-murid itu masih bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi visi Mesias Raja itu sangat kuat. Kemudian tahun 130 Masehi terjadi perang Yahudi kedua, di mana Rabi Akiba itu memproklamirkan pemimpin pergerakan itu, yaitu Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Dan Israel sempat memiliki kemerdekaan antara tahun 132 sampai 135, di mana Rabi Akiba terang-terangan mengatakan bahwa Simon Bar Kokhba itu sang Mesias. Namun tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian kemudian menaklukkan orang-orang Yahudi yang memberontak itu, dan Simon Bar Kokhba ditangkap lalu dibunuh. Rabi Akiba juga dibunuh bersama Mesias yang mereka yakini itu, dan akhirnya orang Yahudi diusir dari Yerusalem sejak tahun 135. Putusan yang luar biasa menyakitkan orang Yahudi. Pertama, nama Israel tidak boleh muncul dalam sejarah. Lalu bersama dengan penyatuan provinsi Syria dan Yudea menjadi satu, maka disebut nama baru, yaitu Syria Palestina. Nama Israel tidak boleh ada karena takut kalau bangsa itu memberontak dan memberontak lagi. Kemudian Hadrianus juga mengganti nama Yerusalem dengan nama baru, yaitu Alia Capitolina, dan kota itu didedikasikan kepada dewa Jupiter. Dan yang ketiga, seluruh orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem, kecuali mereka diizinkan setahun sekali untuk datang ke Yerusalem meratapi bait suci yang hancur setiap bulan Agustus, atau kalau bulan Ibrani Tis'a B'Av, tanggal 5 bulan Ab, sejajar dengan
9 bulan sejajar dengan 5 bulan Agustus untuk meratapi hancurnya bait suci. Dan ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati orang Yahudi. Mereka boleh datang ke Yerusalem hanya untuk meratapi kehancuran bait suci mereka. Bukan hanya orang Yahudi, Parisi, Saduki, semua sekte, termasuk sekte Nasrani, orang-orang Yahudi yang percaya dengan Mesias, Yesus, itu juga tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Makanya kalau kita melihat sejarah gereja, gereja punya tradisi liturgi dalam bahasa Aramaik, yaitu bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari, yang sampai sekarang dilestarikan oleh gereja-gereja Syria ya. Misalnya gereja Maronit di Lebanon, gereja Katolik Syria Timur yang ada di Irak, gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Syria, yang itu semua masih memakai bahasa Aram, bahasa Aramaik yang dipakai Yesus. Kita punya tradisi gereja-gereja yang berbahasa Yunani dan Latin, seperti gereja Roma Katolik, gereja Ortodoks Yunani. Tetapi kita tidak punya gereja yang berbahasa Ibrani. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Kristen Yahudi, dilarang tinggal di Yerusalem. Namun orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, misalnya Yunani, misalnya Roma, boleh tinggal di Yerusalem. Karena apa? Karena mereka tidak khawatir dengan nasionalisme yang ada pada mereka. Inilah background sejarah yang bisa direkonstruksikan untuk memahami sejarah gereja awal. Dan saya yakin banyak dari kalangan kita tidak pernah memberi ruang pada masa transisi terpisahnya gereja dengan sinagog. Karena itu kalau kita rekonstruksi dari awal, setelah kita pelajari background sejarahnya, begini. Banyak orang tanya, Yesus itu membawa agama apa? Ini pertanyaan tidak bermutu ini. Karena apa? Karena mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Dipikir kalau yang menyebut Kristen itu bukan Yesus tapi orang lain sejak di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Yang menyebut Nasrani itu bukan Yesus sendiri, bukan pula murid-muridnya, tapi orang non-Yahudi. Dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Paulus disebut sebagai pemimpin sekte Nasrani. Berarti tentu agama yang dibawa Yesus bukan Kristen, juga bukan Nasrani. Lalu apa? Dan mereka melakukan anakronisme sejarah. Kalau gitu yang dibawa Yesus agama Islam. Nah, itu tambah ngaco itu. Karena apa? Pertama, kesalahannya apa? Karena mengukur agama orang lain dari ukuran Islam. Jadi itu namanya anakronisme. Tidak boleh kita mengukur sejarah abad pertama dari ukuran abad ke-7, 700 tahun setelah peristiwa. Tidak pernah ada seperti itu. Istilah agama tidak terlalu ditekankan dan tidak penting bagi kekristenan. Kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, orang-orang pengikut Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan, Hodos, atau dalam bahasa Ibrani Netib Yah, jalan Yahweh, jalan Tuhan. Makanya Paulus mengejar para pengikut jalan Tuhan. Tapi kemudian orang lain menyebut Nasrani, tidak masalah. Kenapa disebut Nasrani? Karena pengikut Yesus orang Nazaret. Di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, mulai disebut Kristen, pengikut Yesus Kristus. Tidak ada masalah. Tapi yang pertama,
Orang-orang Kristen sendiri kenapa mereka menyebut dirinya pertama kali pengikut Sang Jalan? Karena Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes Pembaptis ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, terminologi agama tidak pernah penting di dalam kekristenan. Sampai nanti munculnya agama baru yang mengaku diri nabinya adalah nabi terakhir, penutup segala nabi, dalam bahasa Aram disebut kutmata de nebie, baru ajarannya disebut din atau agama. Siapa dia? Sekte yang dipimpin oleh Manikianisme. Agamanya disebut Dina Nuhra, agama terang. Dia mengatakan saya adalah nabi terakhir, penutup nabi-nabi, penutup rasul-rasul, materai kenabian, penyempurna agama dari Adam sampai Yesus. Itu agama Mani. Nah, yang menyebut agama itu kan orang di luar Kristen. Itu munculnya pada abad ketiga Masehi. Kekristenan sendiri tidak pernah menjadikan tema agama itu untuk dirinya. Saudara-saudara, gereja dulu juga dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah gereja-gereja Yahudi yang dikenal dengan gereja Yerusalem, latar belakangnya Yahudi. Lalu yang kedua, gereja bukan Yahudi, mulai disebut itu di Antioquia, wilayah Syria atau Turki bagian selatan di zaman modern. Gereja yang berlatar belakang Yahudi itu dalam surat Galatia disebut sebagai orang-orang yang tidak bergereja Yahudi itu orang-orang yang bersunat, maka rasulnya adalah Yakobus. Sementara gereja yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi, gereja-gereja dari latar belakang orang-orang yang tidak bersunat, rasulnya Paulus. Nah, dari antara gereja yang bersunat itu dibagi menjadi dua. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi pendatang. Makanya Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu ditujukan kepada para pendatang, yaitu para diaspora Yahudi di wilayah Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia. Karena itu orang-orang Yahudi diaspora. Sementara orang-orang Yahudi lokal disebut orang-orang Ibrani. Itu rasulnya adalah Yakobus. Lalu Yakobus itu menjadi pemimpin gereja di Yerusalem sejak tahun 33, yaitu pencurahan Roh Kudus, sampai dia menjadi martir atau mati syahid karena imannya tahun 62 Masehi. Lalu gereja di Yerusalem itu dipimpin oleh para pemimpin yang dulunya masih kerabat dari Yesus. Misalnya Simeon itu putranya Kleopas. Kleopas itu yang jalan ke Emmaus itu bersama dengan Lukas. Kleopas itu istrinya bernama Maria. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25, bersama Bunda Maria, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena berdiri di bawah salib. Lah itulah ibunya Yakobus. Bapaknya namanya Kleopas, dan menurut sejarawan gereja yang bernama Hagesippus menulis kira-kira tahun 130 Masehi, Kleopas itu adalah
adiknya Yusuf suami Bunda Maria. Istrinya juga bernama Maria yang menjadi ibunya Yakobus saudara Yesus. Itu artinya saudara sepupu. Nah saudara, kemudian setelah Simeon terus ada kepemimpinan gereja sampai perang Yahudi tahun 135, kepemimpinan gereja itu mandek, tidak lagi dipimpin oleh orang-orang Yahudi, tapi dipimpin oleh orang-orang Yunani. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Nah inilah background sejarah. Mula-mula orang Kristen itu ibadahnya di mana? Ya, ibadahnya di sinagog dan di bait suci. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Menjelang waktu sembahyang kira-kira jam 3 petang, naiklah Yohanes dan Petrus ke bait Allah untuk berdoa. Itu jangan dibayangkan berdoa secara GSJA, berdoa secara Katolik, enggak, itu berdoa Yahudi itu. Kemudian mereka juga punya waktu sembahyang, itu sembahyang Yahudi 3 kali sehari. Lalu dalam Yakobus pasal 2 ayat 2 itu rumah ibadatnya juga disebut sinagoge. Kalau orang masuk ke dalam kumpulanmu itu sinagoge imon, ya, sinagoge diterjemahkan tempat kumpulanmu. Itu sinagoge bener-bener pengertiannya rumah ibadat Yahudi. Tapi apa yang membedakan mereka dengan orang Yahudi yang lain, misalnya Parisi atau Saduki? Perbedaannya karena iman mereka kepada Yesus. Nah, saya berikan contoh misalnya. Ketika orang-orang pengikut Yesus yang Yahudi itu perjamuan Paskah, ya, Yesus sendiri kan mengatakan kepada muridnya, disuruh pergi ke kota, nanti ada orang yang membawa kendi berisi air, sampaikan kepadanya, guru akan merayakan Paskah di rumahmu. Pertanyaannya, Paskah apa itu yang dirayakan? Bukan Paskah Kristen dengan kebangkitan Yesus, tidak, tapi Paskah Keluaran. Dan saudara-saudara bisa merekonstruksi bagaimana Paskah Yahudi dirayakan. Mereka merayakan keluaran dari tanah Mesir. Pada saat ritusnya itu ada potongan daging anak domba, ada roti tak beragi, ada anggur. Pada saat memecah-mecahkan roti, orang Yahudi itu mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Anggurnya juga dipahami anggur sengsara. Tapi ketika Yesus merayakan Paskah Yahudi itu saatnya perjamuan malam, Yesus tidak pernah mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tapi dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Sekarang bayangkan, seumpama orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu melakukan perjamuan Paskah bersama keluarganya, dan ketika memecah-mecahkan roti dia tidak mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir, tapi dia mengatakan inilah tubuh Yesus, ya pasti mereka dilempari batu. Karena apa? Karena nggak cocok dengan pemahaman iman Yahudi pada masanya. Inilah masa transisi ketika gereja belum terlepas dari keyahudian. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, orang-orang Kristen mulai punya perayaan tersendiri. Jadi Paskah Keluaran mereka peringati sebagai Paskah kebangsaan, tapi plus Paskah kebangkitan Yesus. Kapan itu dirayakan? Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, hari pertama minggu itu.
ketika kami memecah-mecahkan roti. Kenapa minggu, hari pertama minggu itu? Karena tidak lagi Sabat. Karena pada hari Sabat mereka beribadah di sinagog bersama orang-orang Yahudi yang lain yang umum belum percaya Yesus. Tapi mereka mulai punya ibadah khusus yang diadakan hari pertama minggu itu. Dan di manakah ibadahnya? Ibadahnya tidak di rumah-rumah ibadat Yahudi yang belum percaya, tapi di rumah mereka masing-masing. Ini artinya bukan gereja rumah, bukan. Karena memang waktu itu gereja belum terpisah dari keyahudian. Kemudian setelah terjadinya Birkat Haminim itu diputuskan pada sebuah konsili Yahudi atau muktamar Yahudi di kota Yabne. Orang Kristen dikutuk di sana karena telah terjadinya perpecahan antara gereja dengan sinagoga. Di sana jelas-jelas dikatakan kiranya kaum Nasrani dan kaum sesat seketika binasa dan dihapuskan dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama orang-orang yang benar. Di sini muncul kata Hanosrim Wehaminim Kiriga Yufetu Zimehu Misefer Hakayim Weim Sadikim Al-Yikatifu. Jadi orang-orang Nosrim, maksudnya pengikut Yesus dari Nazaret, dan orang sesat seketika binasa dihapuskan dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama kaum yang benar. Kiranya kaum Nasrani dan kaum sesat seketika binasa dan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama kaum yang benar. Nah, sejak saat itu gereja terpisah dengan sinagog. Itu kira-kira tahun 90 Masehi. Dipertajam lagi tadi saya sampaikan tahun 135, yaitu terlepasnya gereja dari sinagoga karena orang-orang Yahudi diusir dari Yerusalem, termasuk Yahudi yang percaya Yesus. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah gereja dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu orang-orang Nasrani, jemaat orang-orang yang bersunat. Pusatnya di mana? Di Yerusalem. Lalu yang kedua di Antioquia, itu eklesia pertama kaum Goyim, yaitu jemaat orang-orang yang tak bersunat. Lalu di antara mereka itu terikat hukumnya masing-masing. Bagi orang-orang yang tidak bersunat, mereka tidak berlaku hukum Musa, tapi berlaku Sefa Misfot bin Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Ini kalau menurut sumber Yahudi, ya. Tapi kalau menurut sumber Kristen, saudara bisa membaca tulisannya Bapak Gereja bernama Irenaeus dari Lyon, gitu kira-kira tahun 200-an dia menulis ada 4 perjanjian. Katanya dia dalam bukunya Adversus Hairesis, yaitu melawan bidat-bidat. Pertama perjanjian Adam. Perjanjian Adam itu telah dilanggar, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu perjanjian Nuh. Nah, perjanjian Nuh itulah ya oleh orang Yahudi disebut 7 hukum bagi keturunan Nuh. Tandanya apa? Kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Lalu yang ketiga perjanjian Musa, itu hukum Taurat, berlaku bagi hanya orang Yahudi saja. Lalu yang terakhir perjanjian baru, yaitu perjanjian
melalui gereja, yaitu Yesus Kristus. Yang penting di sini adalah bagaimana masa transisi ini yang tidak banyak diketahui orang. Akhirnya Paulus dituduh mengganti ajaran Yesus, menciptakan agama baru namanya Kristen. Itu karena apa? Kristen sendiri itu kualat dengan bapak-bapak gereja karena dia tercabut dari akar budayanya. Maka kita bingung sendiri karena membaca Alkitab dilepaskan dari konteks sejarah. Akibatnya kita punya tafsiran liar yang tidak bisa dikonfirmasi secara historis. Nah, contohnya ini, bagi jemaat yang bersunat berlaku hukum Musa. Hukum Musa itu terdiri dari 3. Ini kan bisa saya tunjukkan, ya. Hukum Musa itu terdiri dari 3. Yang pertama, mispatim. Mispatim itu hukum yang bersifat umum. Dari mana klasifikasi ini? Dari Ulangan pasal 6 ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan? Peringatan itu bahasa Ibraninya ha'edot. Ketetapan itu ha-hukim. Peraturan itu ha-mispatim. Yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Jadi dalam teks bahasa aslinya memang disebutkan maha edot wh hukim wh mispatim asher siwah adunai elohenu ethem. Maka jawablah dan seterusnya. Apa contohnya yang disebut mispatim? Mispatim itu hukum umum, hukum universal. Misalnya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratmu, jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu. Itu hukum yang berlaku umum bagi Yahudi maupun bukan Yahudi. Lalu yang kedua, hukum khusus yang diterjemahkan ketentuan-ketentuan. Itu hukim, itu hanya berlaku bagi Yahudi saja. Misalnya hukum kasrut. Kasrut itu tahor dan tami. Hukum halal haram, Imamat pasal 11. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Jangan makan babi. Bukan hanya babi, onta juga nggak boleh dimakan, kelinci nggak boleh dimakan bagi Yahudi. Tapi kalau Anda orang Manado boleh makan babi, tidak ada keperaturan untuk itu bagi non-Yahudi. Yang ketiga, haidot, hukum peringatan. Itu hanya berlaku bagi Yahudi saja. Misalnya sunat, ya, Sabat sunat, ya. Makanya di Israel itu sekarang ada pekerja asing untuk orang Yahudi yang disebut Sabat Goi. Dulu sebelum tahun 2000, hotel-hotel di wilayah Israel itu kalau hari Sabat semua masakan dingin karena tidak ada yang berani bekerja pada hari Sabat memanaskan makanan, ya. Tetapi sekarang semua sudah panas, sudah hangat. Karena apa? Karena ada Sabat Goi, orang-orang Kristen atau orang Arab Islam yang bekerja untuk Yahudi di hotel-hotel untuk memanasi makanan. Itu Sabat hanya berlaku bagi Yahudi, tapi bagi non-Yahudi boleh bekerja untuk Yahudi pada hari Sabat. Sunat 8 hari hanya khusus bagi Yahudi. Kemudian jangan makan daging di sendi pangkal paha. Itu untuk memperingati peristiwa Yakub, itu hanya berlaku bagi Israel, bagi Yahudi. Kejadian 32:32. Jangan makan daging bersama susu induknya. Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Keluaran 23:19. Itu hanya khusus bagi Yahudi. Pesannya apa? Agar orang Yahudi tidak takut anak-anak mereka akan mandul, sehingga mereka melakukan ritual seperti orang Kanaan
yaitu memasak anak kambing bersama susu induknya. Lah ini contoh-contoh seperti ini gambaran bahwa orang-orang gereja mula-mula itu tertib. Bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ya dia tidak makan babi, dia tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi Yesus mengajarkan anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Karena itu jangan terlalu menjadi legalistik, maka orang-orang di luar Yahudi boleh bekerja pada hari Sabat. Tetapi orang Kristen itu tidak berhenti pada keyahudian, karena Kristus membebaskan mereka lebih luas lagi, bukan jatuh ke dalam legalisme. Maka terjadilah pemaksaan mula-mula dari kelompok orang-orang yang bersunat itu kepada orang yang tidak bersunat. Lalu mereka mengajarkan jikalau bangsa-bangsa lain itu tidak disunat dan melakukan hukum Musa, mereka tidak diselamatkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi heboh pada gereja mula-mula. Lalu para rasul bersidang di kota Yerusalem, Kisah Rasul pasal 11. Lalu mereka menginstruksikan bahwa, Kisah Rasul pasal 15 ayat 19, janganlah kita membuat orang-orang bukan Yahudi untuk tercegah atau menghalangi mereka berbalik kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena hukum yang kita terapkan pada mereka. Karena itu ayat 20, agar mereka menjauhi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan dan dari darah. Inilah yang disebut hukum Nuh tadi. Karena hukum Nuh dalam Kejadian pasal 9 atau perjanjian Nuh, kalau menurut istilahnya bapak-bapak gereja mula-mula, itu semua binatang boleh kamu makan bersama tumbuh-tumbuhan. Belum ada larangan untuk orang Yahudi, karena Yahudi belum muncul pada saat itu, yaitu misalnya tidak boleh makan cumi-cumi, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan onta, apalagi meminum kencingnya tidak boleh. Itu bagi Yahudi saja, jadi jangan GR, jangan lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Nah, inilah yang kemudian gereja ketika bersidang di Yerusalem itu kembali untuk orang bukan Yahudi kepada perjanjian Nuh, hukum Nuh. Langsung dibaptis menjadi Kristen, tidak perlu disunat. Kalau orang bukan Yahudi, jalannya seperti itu. Kalau orang Yahudi sesudah umur 8 hari dia disunat, kemudian datang pada hari Sabat, plus percaya kepada Yesus, dibaptis. Jadi kalau orang bukan Yahudi tidak perlu disunat dulu baru dibaptis, tidak perlu disunat, makanya langsung dibaptis menjadi seorang Kristen. Dari hukum Nuh langsung kepada perjanjian baru. Kalau Yahudi dari hukum Musa langsung kepada perjanjian baru. Lah inilah yang melatar belakangi Efesus ya. Ini supaya lebih jelas saya ambil satu-satu. Apakah yang disebut hukum Nuh ini? Ini bukan karangan orang Kristen ini. Ini kampanye hukum Nuh di Yerusalem. Sekarang ini Yerusalem modern. Judulnya 7 for 70. Ini ada webnya www.7for70.com. Artinya 7 hukum untuk 70 bangsa-bangsa. Apa artinya 70 bangsa-bangsa? Karena keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet punya anak-anak jumlahnya 70. 70 bangsa itu mewakili 70 bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Kristus pertama kali diutus untuk orang-orang Israel, mencari domba-domba yang sesat di antara suku-suku Israel, domba-domba yang hilang. Makanya murid Yesus jumlahnya 12 mula-mula,
karena 12 suku Israel. Setelah ada 12 murid, Yesus punya 70 murid karena 70 bangsa-bangsa. Nah, jadi setelah untuk orang Israel, Yesus perutusannya untuk semua bangsa-bangsa, bukan hanya bagi Israel. Yang punya teori Nabi Isa diutus bagi Israel saja, itu kan agama Islam, itu tidak ada urusannya dengan Islam kita. Jadi kita membacanya Alkitab, Taurat, nabi-nabi, tulisan-tulisan suci termasuk Ketubim dan Perjanjian Baru, kita tidak ada urusannya Quran setuju atau tidak, itu bukan urusan kita, karena itu bukan kitab suci kita, itu agama lain. Nah, inilah yang oleh orang Yahudi dikampanyekan di Yerusalem dalam bahasa Arab ini. Terus kemudian ada bahasa Ibraninya, ya judulnya itu adalah At-Thoriq ila Salamil Hakiki, jadi jalan kepada perdamaian hakiki. Lalu bahasa Ibraninya itu tadi, para rabi kita mengajarkan anak-anak Nuh, Bani Noah, ditugasi dengan 7 perintah: penyelenggaraan mahkamah yang adil, dinin, larangan penyembahan berhala, abudah zarah, larangan menista Tuhan, pertobatan, birkat Hashem, larangan imoralitas seksual, percabulan, gilui arayot, larangan pertumpahan darah, wisefikut damim, larangan gesel, tindakan kekerasan, perampokan, pencurian, larangan makan daging yang ada darahnya, ya. WFR min hakai, inilah yang jadi instruksi para rasul atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami dalam Kisah Rasul 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Lalu diulang lagi Kisah Rasul pasal 15 ayat 29. Kemudian kita bisa melihat orang Yahudi sudah diberikan hukum ini bagi Yahudi, ini bagi bukan Yahudi, tapi mereka membangun tembok pemisah. Nah, ini saya tulis dari catatan Yosefus, ya, dinding pemisah di bait suci. Ketika kamu melewati serambi pertama ini sampai ke pelataran kedua, ada dinding pemisah yang dibuat dari batu-batu sekelilingnya, tingginya 3 hasta, konstruksinya sangat anggun, di atasnya berdiri pilar-pilar dengan jarak yang sama satu dengan yang lain, dan itu menandai hukum kesucian. Sebagian ditulis dalam aksara Yunani, sebagian lain ditulis dalam aksara Latin, yang intinya, kata Yosefus, tidak ada orang non-Yahudi yang boleh masuk ke dalam tempat suci itu, sebab peraturan kedua dari bait suci itu disebut tempat suci, yang jaraknya 14 langkah dari pelataran pertama. Inilah yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 14. Kita lebih baik baca mulai ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu sebagai orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Artinya apa? Dalam Efesus pasal 2 ayat 11 ada pertentangan, ada polarisasi antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan tangan manusia, berarti waktu itu ada pemaksaan hukum sunat bagi mereka yang bukan Yahudi. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus,
Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang berseteru tadi, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang disebut tembok pemisah itu mekitsah atau sorek, dinding pemisah di bait Allah. Ya, inilah yang disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 14, dikonfirmasi oleh konteks sejarahnya dalam catatan Flavius Josephus. Padahal pembagian Yahudi dan bukan Yahudi itu adalah pembagian yang dikenal sebagai pluralisme hukum Taurat. Tapi justru itu dijadikan tembok pemisah. Malah dia membangun dinding sorek atau mekitsah itu yang menjadi seolah-olah orang non-Yahudi itu warga kelas 2. Tapi dengan matinya Kristus yang saling membenci, yang saling menjauhi, itu ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, banyak orang yang memahami ini bertentangan dengan sabda Yesus sendiri, karena Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Perhatikan, ini orang yang tidak memahami konteks sejarahnya bisa kacau balau ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu dipertentangkan dengan Efesus pasal 2 ayat 15 tadi. Sebab dengan matinya manusia sebagai manusia, maksudnya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu ayat 18 Matius pasal 5. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Tapi bandingkan ini Efesus pasal 2:15 ini dengan ucapan Paulus yang lain. Misalnya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya, bukan membatalkannya. Paulus juga mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini persis dengan bukan ditiadakan, tapi digenapi dalam sabda Yesus. Sehingga kebenaran memperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Lalu pertanyaannya, apa konteksnya Efesus pasal 2 ayat 15? Ini tidak bertentangan dengan Matius pasal 5 ayat 17. Perhatikan. Dalam teks bahasa aslinya di sini digunakan kata-kata ton nomon, ton entolon, indokmasin, katargesas. Biasanya ketika Alkitab Perjanjian Baru menulis tentang Taurat, cukup ditulis kata nomos saja, nomon atau nomos. Tapi kenapa di sini ditulis ton nomon, ton entolon, endokmasin, katargesas. Nomon itu artinya misfot, hukum secara umum, ya. Tetapi terdiri dari entelon. Entelon itu adalah hukum khusus dan hukum ketentuan-ketentuan tadi, atau hukum ketentuan tadi. Dalam dokmasin, dogma itu perintah-perintah. Itulah yang menjadi batal. Jadi bukan Taurat batal, tapi hukum khusus yang terdiri dari
hukum aturan tentang peringatan, misalnya sunat, misalnya Sabat, hari-hari raya, yang itu khusus bagi Yahudi, indokmasin dipaksakan untuk non-Yahudi. Yang kedua, hukum kasrut tentang makanan, tentang imamat pasal 11, yang sesungguhnya tidak berlaku bagi Yahudi, dipaksakan bagi yang tidak berlaku bagi non-Yahudi, dipaksakan oleh orang Yahudi bagi non-Yahudi, itu yang menjadi batal dengan sendirinya, karena hukum pluralis yang sifatnya justru berbagi dalam hukum masing-masing, akhirnya dipaksakan kepada orang yang tidak wajib melakukannya. Maka kalau istilahnya sekarang, itu batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bukan dibatalkan, karena Taurat tidak pernah batal. Yang batal dengan sendirinya adalah hukum yang dipaksakan bagi orang-orang bukan Yahudi. Dengan kematian Kristus, maka tembok pemisah yang dibangun oleh orang Yahudi di Bait Suci tadi telah hilang. Karena apa? Karena pengampunan Yesus menyatukan antara Yahudi dan bukan Yahudi, antara orang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus tidak pernah membatalkan ajaran Yesus. Banyak orang misalnya tanya begini, Paulus itu menciptakan kekristenan sendiri yang berbeda dengan ajaran Yesus. Biasanya saya tanya, mana hukum Taurat yang dilanggar Paulus? Coba tunjukkan satu ayat saja yang dilanggar Paulus, mana? Biasanya orang-orang polemikus itu menunjukkan misalnya sunat, ya. Paulus melarang Titus sunat. Itulah yang dibatalkan oleh Paulus. Tapi kalau kita baca secara lebih teliti, siapa Titus itu? Titus itu adalah orang Yunani. Pertanyaannya, sejak kapan orang Yunani harus disunat? Sunat tidak berlaku bagi non-Yahudi, ya kan? Tetapi Paulus menyunatkan Timotius, karena Timotius ibunya orang Yahudi. Berarti kan karena alasan konteks ini, Paulus ibunya orang Yahudi, Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi Paulus disunatkan, Timotius disunatkan oleh Paulus. Tapi dalam Galatia, Paulus melarang Titus sunat. Karena apa? Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus tidak bersalah dalam hal ini. Coba Anda lihat sekarang. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 48 sampai dengan 49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah ia disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Memakan Paskah berarti dia menjadi Yahudi. Kalau dia menjadi Yahudi, caranya dia disunat. Nah, tapi bagaimana aturan orang-orang asing yang tidak disunat? Ya, mereka tidak disunat menurut hukum Yahudi, mereka melakukan hukum yang sebelumnya. Dan dalam Alkitab sangat jelas, misalnya kita bisa
saya berikan contoh satu ayat lagi. Ulangan pasal 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Bangkai yang disebut di sini bukan bangkai busuk maksudnya. Tapi bangkai yang dimaksudkan di sini binatang yang disembelih tidak dalam halakah Yahudi, disembelih atas nama Tuhan. Misalnya, Anda punya kambing keluar dari rumah ke jalan, ditabrak mobil. Tetapi dagingnya masih segar, itu nggak boleh dimakan sama orang Yahudi. Hukumnya sama dengan bangkai, karena tidak disembelih atas nama Tuhan. Orang Yahudi menganggap itu bangkai, nevelah dalam bahasa aslinya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Anehnya, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Loh, kenapa boleh dijual kepada orang asing? Karena orang asing tidak terikat dengan Taurat. Kenapa? Karena dia berlaku hukum Nuh tadi. Makanya inilah konteksnya Rasul Paulus bicara tentang dulu kita orang asing, dulu kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Itu konteksnya seperti ini. Kita bisa paham itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19. Di sana dulu kita orang asing, tapi sekarang kita menjadi teman sewarga kerajaan Allah gitu. Daging yang tidak disembelih tadi boleh dijual kepada orang asing. Artinya orang asing tidak terikat pada hukum Musa, juga tidak terikat oleh sunat. Itulah konteksnya kenapa ya orang yang disunat harus melakukan hukum Musa, karena dia sudah menjadi orang Yahudi. Maka bukan hanya mispatim yang berlaku bagi mereka, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, tapi juga hukum khusus. Kamu tidak boleh makan babi, kamu tidak boleh makan onta, kamu tidak boleh makan kelinci, kamu tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Itu hukum khusus. Kamu juga harus merayakan Sabat, kamu harus tidak boleh makan binatang di sendi pangkal paha, kamu tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya, itu hukum peringatan, dan kamu harus bersunat. Nah, hukum yang mestinya hanya berlaku bagi Yahudi, oleh orang Farisi tadi dipaksakan, orang Farisi yang menjadi percaya dipaksakan dalam bentuk indokmasin, menjadi dekret, menjadi edik, menjadi peraturan bagi non-Yahudi. Itulah sebabnya, maka itulah yang menjadi batal dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya di kayu salib semua sudah selesai. Tidak ada lagi jarak antara Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, konteksnya seperti itu, maka saya simpulkan sekarang Rasul Paulus tidak seperti yang dituduhkan orang-orang polemikus itu. Bahkan dulunya mazhab Tübingen dari Jerman membuat teori yang mempertentangkan antara kekristenan Paulus dipertentangkan dengan kekristenan Petrus, lalu didamaikan oleh Johannine Christianity. Itu teori yang tidak punya akar sejarah sama sekali. Bacalah Talmud sekalipun Anda bukan Yahudi, bacalah Mishnah supaya memperkaya akar sejarah kita, agar kita tidak mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat teolog dari abad 20 atau abad 19 yang terlepas dari akar sejarah. Kita memang tidak menjadi Yahudi karena kita orang asing, orang bukan Yahudi, tetapi kita bisa menggali akar kita dari Yudaisme itu sendiri. Sekian saya kira yang bisa sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara.